Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di RSP Law Official. Kali ini kita ingin memberikan edukasi hukum terkait pemutusan hubungan kerja ya teman-teman. Hal pemutusan hubungan kerja ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ya teman-teman. Di mana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 ini yaitu mengatur tentang perjanjian waktu tertentu, alidaya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman, mengajak pemirsa, ingin belajar ya, mengetahui pemutusan hubungan kerjanya saja teman-teman. Nah, apa saja bagian daripada pemutusan hubungan kerja ini? Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini diatur di bab 5 pasal 36 ya teman-teman. Jadi di pasal 36 ini terdiri dari beberapa huruf atau ayat, yaitu huruf A sampai dengan huruf O. Nah, ini kita bisa jelaskan satu persatu atau kita bisa baca apa-apa saja yang penting-penting di sini. Apa yang menyebabkan pihak pertama ini atau pihak perusahaan ini eh, mem-PHK mem-PHK si pekerja begitu teman-teman. Ini kita bisa baca satu persatu, yaitu A, perusahaan melakukan penggabungan, artinya peleburan gitu teman-teman. Itu juga bisa tergantung nanti tingkat kebutuhan perusahaan itu sendiri atau kita masih dipekerjakan sebagai sumber daya manusia di perusahaan itu. Terus B, perusahaan melakukan efisiensi, artinya pengerucutan teman-teman, efisiensi. Baru C, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, artinya collab teman-teman, pilot. Yang D, perusahaan tutup disebabkan force major, artinya bencana alam, keadaan memaksa atau keadaan tertentu. Force major ya teman-teman. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, artinya sedang bersengketa atau PKPU di dalam persidangan atau ke pihak lain. F, perusahaan pilot, artinya ini sudah ada keputusan yang sah, yang ingkrah ya, bahwasannya perusahaan ini pilot. G, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja. Nah, ini dia yang saya maksud, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja, teman-teman. Jadi, artinya tadi itu pihak perusahaan yang mem-PHK. Nah, ini kita di huruf G ini kita mengajukan permohonan PHK. Nah, ini juga benefitnya berbeda, teman-teman. Artinya kita bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai pekerja. Berbeda dengan mengundurkan diri. Nah, kita pelajari satu-satu hurufnya ya. Di huruf G ini tercantum ada lagi subnya di angka 1 sampai angka 6, teman-teman. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Dasar kita untuk mengajukan permohonan PHK ini harus ada dasar hukumnya, diatur di dalam undang-undang ini tadi. Pasal 36 huruf G nomor 1 sampai huruf 6 ini. Apabila pihak perusahaan, dalam hal ini pihak perusahaan melakukan kesalahan ini, kita dapat mengajukan permohonan PHK. Nah, satu, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Nah, kalau kita merasa diancam atau dihakimi begitu, diintimidasi, nah bisa nih kita ngajukan permohonan. Dua, membujuk atau menyuruh pekerja buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini contoh kita bekerja di bidang ekspedisi, kita bekerja di bidang jasa begitu teman-teman. Tapi di dalam jasa ini, ekspedisi ini, kita disuruh mengirim atau katakanlah barang-barang seperti narkoba atau barang-barang minuman beralkohol yang lolos cukai begitu teman-teman. Nah, tiga, tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut. Artinya dalam 3 bulan berturut-turut tepat waktu tanggal 5, tiba-tiba bulan keempat atau bulan kelimanya atau perusahaan ini melalui HRD itu membayarkan eh, hak kita itu di tanggal yang lewat dari ketentuan yang sudah diatur
tanpa ada penjelasan, tanpa ada informasi dari pihak perusahaan. 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Artinya begini, misalnya dalam kontrak perjanjian kerja itu dibayarkan kita 5 juta, ya kan? Nah, tapi kita hanya dibayarkan 4 juta, itu bisa juga. 5. Memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Ah, inilah dia nih teman-teman. Artinya kita bukan bidang kita bawa teller gitu. Misalnya kita tidak bukan bidang kita untuk membersihkan bidang-bidang yang alat-alat berat gitu, ya kan. Nomor enamnya memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa atau keselamatan, kesehatan begitu. Jadi artinya kita disuruh bawa mobil tronton begitu, padahal kita bukan kita tidak punya SIM B umum. Nah, contohnya seperti itu. Itu bisa membahayakan jiwa kan teman-teman, karena itu bisa bisa mengakibatkan kecelakaan nantinya. Nah, terus kesehatan. Nah, artinya dalam kesehatan ini produk-produk yang bertentangan dengan undang-undang atau kimia yang bukan kapasitas kita untuk mempekerjakan itu. Nah, contoh-contoh kecilnya seperti itu, teman-teman. Lalu yang berikutnya itu kesusilaan. Artinya ini bertentangan dengan norma norma kepatutan ya, teman-teman. Jadi ya merasa risih ya atau ada ajakan atau unsur pemaksaan di situ untuk melakukan kesusilaan seperti itu, teman. Oke? Jadi itulah ya perbedaan antara PHK dengan permohonan PHK. Artinya tadi PHK itu lebih cenderung, artinya PHK itu disiasati oleh perusahaan, sedangkan permohonan PHK itu diajukan atau disiasati oleh kita selaku pekerja atau buruh. Bagaimana dengan hak-haknya? Nah, ini kita atur nih. Biasanya hak-hak mengajukan permohonan PHK dan hak-hak PHK itu hampir serupa, teman-teman. Semua hak-hak itu terpenuhi, gitu. Baik itu pesangon, baik itu uang masa kerja, gitu. Uang uang masa kerja, gaji, dan uang sisa sisa cuti ataupun uang-uang lainnya seperti bonus, insentif begitu. Itu dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Nah, perbedaannya dengan yang mengundurkan diri. Nah, kalau kita mengundurkan diri harus mengajukan 30 hari sebelum mengajukan mengundurkan diri itu tadi. Nah, hak-haknya itu lebih kepada hanya memberikan uang masa kerja aja dan itu diatur ya teman-teman. Uang masa kerjanya ini lebih ke ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan masa kerja dan uang gaji di bulan itu. Dan itu diatur jelas dan uang PHK itu tidak dapat teman-teman. Uang PHK ini lebih kita kenal itu pesangon. Ah, pesangon teman-teman. Dan itu kita tidak mendapatkan hak itu. Lebih mendapatkan gaji di akhir bulan itu di masa itu dan uang masa kerja. Uang masa kerja ini bisa dilihat ya teman-teman, ada tabelnya. Dan kita bisa lihat ini ada masa waktu setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Uang hak-hak kita, uang-uang pesangon kita, dan uang masa kerja kita, nih ada teman-teman. Jadi inilah uang masa kerja, itu terdiri dari tahun pertama sampai tahun berikutnya, dan maksimalnya seperti apa sudah diatur di dalam Undang-Undang PP nomor 35 tahun 2021 ini teman-teman. Nah, bisa dilihat slide-nya. Nah, kalaupun ingin lebih detail agak di-pause sedikit ya kan, di-pause ya kan, baru di-zoom nggak apa-apa untuk kita belajar sama-sama ya teman-teman. Nah, itulah perbedaannya ya teman-teman. Mungkin ada kekurangan saya dalam hal penyampaian ataupun teknis bahasanya saya kurang tepat begitu teman-teman. Nah, yang intinya kita ingin di sini belajar sama-sama terkait eh, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini yaitu terkait PHK, permohonan PHK, dan pengunduran diri.
Nah, itu dia tadi ya, sudah jelas ya kesimpulannya, ternyata ada sisi-sisi perbedaannya dan sisi hak-haknya. Mekanismenya seperti apa, dan hak yang timbul itu seperti apa. Nah, ini sedikitnya ini ya, kurang kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman kalau kita ingin mengajukan permohonan PHK atau mengundurkan diri ataupun kita di PHK. Jadi, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita tentang undang-undang aturan pemerintah atau nomor 35 tahun 2021 ini. Oke teman-teman, apabila ada hal-hal ingin ditanyakan bisa isi kolom komentar ataupun ingin berbagi ilmu atau ingin memberikan masukan, saran dan kritik, kita belajar bersama teman-teman karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita sama-sama belajar untuk mengetahui ilmu yang berlaku di Indonesia ini. Hukum positif di Indonesia tercinta kita ini. Oke, sampai bertemu di video berikutnya, edukasi berikutnya. Salam RSP Law.